Kerjakan semua tugasku sekarang, atau aku akan beritahu ayahku agar beasiswamu dicopot. Seorang mahasiswa miskin yang dikenal pendiam, dipermalukan habis-habisan oleh mahasiswi kaya yang populer di kalangan kampus elit. Dengan senyum sombong, wanita itu menyuruh mahasiswa tersebut seperti seorang pelayan, bahkan dia menyuruh mahasiswa itu untuk mengerjakan semua tugasnya. Lalu mengancamnya, jika tidak mau mengerjakan tugasnya, wanita itu akan memberitahu ayahnya agar beasiswanya dicopot. Sementara, teman-teman wanita itu menertawakan mahasiswa itu tanpa belas kasihan. Semua orang mengira pria pendiam itu lemah dan tidak berharga. Tetapi, di balik diamnya, tersimpan sebuah perjuangan yang akan membuat wanita itu tersimpuh malu dan menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan rahasia apa yang disimpan pria sederhana itu? Sahabat semuanya, sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di komentar. Dari asal mana saja kalian nonton video ini. Buat yang like dan komen, kami doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita lanjut ceritanya. Di sebuah kampus elit yang terkenal dengan gedung-gedung megah dan mahasiswa dari keluarga berada, ada seorang mahasiswa bernama Dani. Dani dikenal sebagai sosok yang pendiam. Ia jarang berbicara, selalu duduk di barisan belakang kelas, dan hampir tidak pernah ikut dalam pergaulan kampus yang ramai. Pakaian yang dikenakannya selalu sederhana, tasnya sudah terlihat usang. Sepatu yang ia pakai pun tampak berkali-kali dijahit. Banyak mahasiswa memandangnya sebelah mata. Namun tak seorang pun tahu bahwa setiap malam Dani bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya yang seorang penjual makanan kecil di kampung mereka. Beasiswa yang diterimanya adalah satu-satunya jalan agar ia tetap bisa kuliah. Di kampus itu juga ada seorang mahasiswi populer bernama Clarissa. Cantik, kaya, dan terkenal. Ayahnya adalah salah satu donatur terbesar kampus. Kemanapun Clarissa pergi, selalu ada teman-temannya yang mengelilinginya. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu siang setelah perkuliahan, Clarissa menghampiri Dani. "Hei, kamu, ambilkan kopi untukku." Dani menatap sebentar lalu berdiri tanpa berkata apa-apa. Teman-teman Clarissa tertawa kecil. Sejak saat itu, Clarissa semakin sering memperlakukan Dani seperti pelayan pribadi. Kadang menyuruhnya membawa buku, kadang memintanya mengambil makanan, kadang memerintahnya membeli sesuatu di luar kampus. Dani selalu diam, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin masalah mengganggu kuliahnya. Namun sikap Clarissa semakin menjadi-jadi. Suatu sore di perpustakaan, Dani sedang fokus mengerjakan tugas seminar penelitian yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba, Clarissa datang bersama beberapa temannya. Ia meletakkan setumpuk berkas di atas meja Dani. "Kerjakan tugas ini untukku." Dani mengangkat kepala. "Aku sedang mengerjakan tugasku sendiri." Senyum Clarissa langsung berubah sinis. "Kamu tahu siapa ayahku, kan?" Perpustakaan mendadak sunyi. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan. "Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas ini, aku bisa bicara pada ayahku. Beasiswamu mungkin bisa dicabut." Teman-temannya langsung tertawa. Benar juga. Kasihan kalau sampai dikeluarkan. Orang seperti dia pasti langsung tamat. Dani menggenggam pulpennya erat. Namun ia tetap tidak membalas. Ia hanya mengumpulkan berkas miliknya dan pergi meninggalkan perpustakaan. Saat Dani berjalan keluar, suara tawa mereka masih terdengar dari belakang. Tak seorang pun menyadari bahwa salah satu mahasiswa yang berada di perpustakaan telah merekam seluruh kejadian itu. Beberapa hari kemudian, kampus mendadak gempar. Sebuah video tersebar di media sosial mahasiswa. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Clarissa mengancam Dani menggunakan pengaruh ayahnya. Dalam hitungan jam, video tersebut ditonton ribuan kali. Mahasiswa yang melihatnya terkejut. Banyak yang tidak percaya. Beberapa bahkan menonton ulang untuk memastikan apa yang mereka dengar. Keesokan paginya, papan pengumuman kampus dipenuhi mahasiswa. Sebuah surat resmi terpampang jelas. Pihak kampus mengumumkan bahwa Clarissa sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa. Orang-orang berkerumun membaca pengumuman itu. Bisik-bisik terdengar di mana-mana.
Nama Clarissa yang selama ini begitu dihormati mendadak menjadi pembicaraan seluruh kampus. Tidak lama kemudian, video itu sampai ke tangan ayahnya. Saat sedang berada di kelas, ponsel Clarissa berdering. Nama ayahnya muncul di layar. Dengan wajah bingung, ia menjawab panggilan itu. Namun ekspresinya langsung berubah pucat. "Ayah ingin kamu datang ke kantor sekarang." Suara di seberang terdengar tegas. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, sambungan telepon berakhir. Sore itu, Clarissa duduk di hadapan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekecewaan besar di mata pria yang selama ini selalu membelanya. "Ayah membantumu mendapat pendidikan, bukan untuk merendahkan orang lain." Clarissa menunduk. "Ayah tidak pernah mengajarimu menggunakan nama keluarga untuk mengancam siapapun." Air matanya mulai jatuh. Semua kesombongan yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh. Ia akhirnya menyadari betapa salah tindakannya. Keesokan harinya, Clarissa mencari Dani. Ia menemukan pemuda itu. Dengan langkah pelan, ia menghampiri. "Aku ingin meminta maaf." Dani menatapnya. "Aku sudah sangat keterlaluan." Suara Clarissa bergetar. "Aku malu dengan apa yang kulakukan." Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu Dani tersenyum tipis. "Aku memaafkanmu." Clarissa menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kelegaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Hari itu menjadi awal perubahan dirinya. Bulan-bulan berlalu. Sementara banyak mahasiswa masih membicarakan insiden tersebut, Dani tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia fokus belajar, fokus meneliti, fokus mengejar mimpinya. Hingga tibalah hari seminar hasil. Ruang auditorium dipenuhi mahasiswa dan dosen. Dani berdiri di depan dengan tenang. Ia mempresentasikan penelitian yang telah ia kerjakan selama bertahun-tahun. Setiap data dipaparkan dengan jelas. Setiap pertanyaan dijawab dengan percaya diri. Ruangan yang penuh mahasiswa mendengarkan dengan kagum. Bahkan beberapa dosen senior memberikan apresiasi khusus atas kualitas penelitiannya. Hari itu banyak orang akhirnya memahami satu hal. Dani bukan mahasiswa lemah seperti yang mereka kira. Ia adalah sosok pekerja keras yang selama ini berjuang dalam diam. Waktu terus berjalan hingga hari wisuda tiba. Gedung besar kampus dipenuhi kebahagiaan. Para lulusan mengenakan toga terbaik mereka. Di antara kerumunan itu, Dani berjalan bersama seorang wanita sederhana, ibunya. Wanita yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa lelah demi pendidikan anaknya. Mata sang ibu berkaca-kaca saat melihat Dani menerima penghargaan akademik. Baginya, itu adalah hadiah terbesar dalam hidup. Setelah acara selesai, seseorang menghampiri mereka, Clarissa. Kali ini tanpa rombongan teman-teman, tanpa kesombongan, tanpa senyum meremehkan. Ia berdiri di hadapan Dani dan ibunya. "Lulus hari ini adalah hasil perjuanganmu sendiri." Clarissa tersenyum tulus. "Lalu untuk semua kesalahan yang pernah kulakukan, aku ingin meminta maaf sekali lagi." Dani memandangnya beberapa saat. Kemudian mengangguk. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama." Air mata Clarissa kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena rasa syukur. Ia belajar bahwa kekayaan tidak membuat seseorang lebih tinggi dari orang lain. Dan Dani telah membuktikan bahwa harga diri, kerja keras, serta ketulusan hati jauh lebih berharga daripada status dan kekuasaan. Di bawah langit sore yang cerah, mereka berdiri sebagai dua orang yang telah berubah. Yang satu belajar tentang kerendahan hati, dan yang satu lagi membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan dalam diam pada akhirnya akan berbicara lebih keras daripada hinaan siapapun.